Baik, saya Muhammad Dafa akan menjelaskan materi tentang fungsi. Baik, langsung saja. Fungsi suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi dari A ke B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, kita langsung lihat di sini ada diagram panah. Setengah dari kita pasangkan dulu anggotanya. 2 itu setengah dari 4. Kemudian 3 itu setengah dari 6. Nah, yang terakhir 5 itu setengah dari 10. Nah, kita mau lihat apakah diagram panah ini merupakan suatu fungsi atau bukan. Nah, kita lihat syaratnya, disebut fungsi dari A ke B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi semua anggota A, setiap anggota 2, 3, 5 itu punya satu pasangan di B. Itulah yang disebut fungsi. Nah, kemudian di fungsi itu ada yang namanya domain atau daerah asal. Dari diagram panah ini, manakah yang merupakan daerah asal fungsi? Daerah asal fungsinya yaitu adalah himpunan A. Jadi daerah asalnya adalah himpunan A. Kemudian ada juga yang disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, di sini daerah kawannya itu adalah himpunan B. Dan kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan ring atau daerah hasil. Apa sih yang dimaksud dengan daerah hasil? Daerah hasil itu adalah anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A. Jadi di sini 4, 6, dan 10. 4, 6, dan 10. Kalau ditanya anggota himpunan B itu apa saja? Nah, kita tuliskan semuanya. 4, 6, 8, dan 10. Kalau ditanya lagi, apa himpunan A itu? 2, 3, dan 5. Tanda fungsi fx dapat dinotasikan sebagai f memecahkan x ke ax ditambah b. Ini adalah notasi fungsinya. Kemudian notasi fungsi ini dapat ditulis dalam bentuk rumus fungsi. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk rumus fungsi menjadi fx sama dengan ax ditambah b. Baik, saya Ahmad Fajoli. Saya akan menjelaskan fungsi subjektif dan juga bijektif. Baik, langsung saja. Fungsi subjektif. Pengertian fungsi subjektif yaitu fungsi subjektif disebut juga pada atau untuk. Sebuah fungsi disebut subjektif jika dan hanya jika daerah hasil fungsi f sama dengan daerah lawannya. Contohnya yaitu daerah asal atau domain A sama dengan A, B, C, D.
daerah lawannya atau kodomainnya yaitu sama dengan 1,2,3. Pasangan yang turut dari hasil F-nya yaitu sama dengan A dipasangkan dengan 1, B kemudian dipasangkan dengan 2, kemudian C dipasangkan dengan 2 juga sama, dan D yang terakhir dipasangkan dengan 3. Di sini ada contoh beserta soalnya, manakah yang termasuk fungsi subjektif. Di sini ada 2 jawaban A sama B. Ingat yang pertama bahwa subjektif itu setiap kodomain B memiliki pasangan di anggota domain A. Jadi setiap anggota di kodomain B memiliki pasangan 1. Jadi saling berpasangan. Jadi hasil yang betul adalah yang A jawabannya. Karena ya tadi setiap anggota kodomain B memiliki pasangan di anggota domain A. Sekarang kita lanjut ke fungsi bijektif. Fungsi bijektif disebut juga fungsi satu-satu dan pada. Sebuah fungsi disebut bijektif jika dan hanya jika F adalah fungsi satu-satu dan pada. Jadi fungsi bijektif ini gabungan antara fungsi injektif dan juga subjektif yang sudah diterangkan sebelumnya. Contohnya yaitu daerah hasil atau domain A sama dengan A, B, C. Daerah kawan atau kodomainnya yaitu 1,2,3. Maka pasangan yang turutnya hasilnya yaitu A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 3, dan C dipasangkan dengan 2. Jadi ini merupakan hasil dari bijektif. Di sini ada contoh fungsi bijektif. Fungsi F dikatakan bijektif jika memenuhi injektif dan juga subjektif sekaligus. Jadi bijektif ini merupakan gabungan dari injektif dan juga subjektif. Baik, di sini ada domain A yang beranggotakan 1, 2, dan 3, dan kodomain B yaitu U, V, dan W. Mari kita pasangkan antara domain A dan kodomain B. 1 berpasangan dengan W, 2 berpasangan dengan U, dan 3 berpasangan dengan Pi. Maka inilah hasilnya dan disebut fungsi bijektif.